bersihkan dengan air asin dulu ya. Kita kasih setengah mili aja cukup. Ini kalau ada bercak-bercak ini gimana Kak? Kadang kita biar untuk menyamarkan kita olesin ke ayamnya juga. Saya melakukan usaha seperti itu, bagaimana saya bisa mendapatkan uang dengan lebih cepat. Sama kayak nasi, telur juga menjadi makanan wajib yang sering ditemui di meja makan warga plus 62. Selain harganya yang terjangkau, telur kaya akan protein baik untuk tubuh. Udah gitu nih, ngolahnya juga gampang banget. Mau cuma direbus, didadar, ceplok, atau diasinin. Telur gak pernah gagal deh. Tapi tahu nggak guys, ternyata di luaran sana banyak beredar telur ayam kampung dan telur asin palsu. Infonya sih dibuat pakai bahan berbahaya dan pastinya jauh dari kata higienis. Waduh. Mau sehat dengan makan telur, kalau kayak gini malah jadi takut deh. Setelah kasak-kusuk mencari, akhirnya tim Kepo dapat juga nih soal info keberadaan penjual telur ayam kampung dan telur asin palsu. Gak pakai lama, kami langsung kontak aja si penjual nakal ini. Kita panggil aja Kang Asep. Setelah perjalanan panjang, tim Kepo sampai juga di tempat praktek Kang Asep. Bau gak sedap dari kandang bercampur dengan bau kotoran ayam langsung menyambut kedatangan kami. Ini dia nih, si bintang utamanya, telur ayam negeri sebagai bahan baku dalam pembuatan telur ayam kampung palsu dan telur asin palsu. Nih, kalau yang kecil aku pisah ke sini telurnya. Oh, emang kenapa Kang dipisah-pisah? Kalau ini kita buat bikin telur ayam kampung. Yang kecil. Nah, kalau untuk yang gede-gede gini kita bikin masuknya ke telur bebek, telur asin. Nah, yang ukurannya lebih gede. Kalau yang kecil-kecil mah ke ayam kampung aja. Ini yang kayak gini juga ikut dimasukin Kang? Enggak itu. Enggak. Nah, enggak bisa soalnya pasti bocor nantinya. Oh, berarti yang dipilih yang ketutup semua Iya, rapat ya? yang bagus. Jangan yang retak juga. Kalau yang kayak gini-gini udah hitam-hitam masih bisa? Masih bisa. Itu kan nanti bisa ngelupas kulitnya. Buat ngilangin warna coklat di cangkang telur ayam negeri, Kang Asep pakai larutan asam dan bubuk berbahaya yang sering digunain buat ngebersihin lantai di kamar mandi. Aduh, kalau kayak gini yang bersih bukan cuma kulit telur. Langsung keluar gelembung kan. Ini didiamin dulu berarti? Didiamin dulu berapa menit. Bentar. Nah, sekalian kita nunggu ini kulitnya ngelupas. Kalau airnya udah keruh gini, tandanya telur ayam negeri siap disulap jadi telur ayam kampung. Lihat deh Sobat Kepo, kulit telurnya auto kinclong seketika. Gak kebayang deh kalau tuh telur masuk perut. Kalau untuk gosoknya ini berapa kali Mang? Biar sampai kayak bener-bener telur ayam kampung asli. 3-4 kali. Oh jadi ntar nih diemin, direndam lagi, diemin. Direndam lagi. Emang biasanya yang pesan kayak gini siapa Kang? Ada tukang jamu. Kalau ini paling ngecat dulu gitu kan. Mas ada telur nggak? Oh ada, tapi nggak bisa dadakan ya. Minta waktu dulu biar saya kumpulin dulu gitu. Oh berarti udah kenal deket lah ya langganan. Tapi langganan gitu tau nggak? Akang pakai kayak gini nih. Taunya kan saya kan punya peliharaan juga gitu kan. Ada ayam, ada bebek. Jadi nggak curiga mereka itu kalau saya melakukan hal kayak gini. Ini berarti yang udah digosok? Yang udah digosok. Ini yang belum? Belum, iya.
seputih ini ya berarti ya? Itu tergantung lamanya perendaman kita. Oh itu yang udah Iya, yang udah. jadi putih banget ya. Ini kalau ada bercak-bercak ini gimana Kak? Kadang kita biar untuk menyamarkan kita olesin ke ayamnya juga. Niat si Akang buat ngelabuin konsumennya emang gak kaleng-kaleng deh. Niat banget. Abis telur ayam kampung palsu jadi, si Akang lanjut bikin telur asin. Tapi kok air rendamannya gak diganti? Wah, makin gak beres nih. Tinggal yang buat telur bebek ya. Oh di sini juga? Ini aja, nggak apa-apa. Berarti rendamannya mah sama ya? Sama. Kalau proses di awalnya sama, cuman nanti ada perbedaannya nanti. Kalau buat telur asin kita kasih warna. Ulah nakal Kang Asep gak berhenti sampai situ Sobat Kepo. Kali ini Doi ngeracik sesuatu yang mencurigakan. Gayanya sih apoteker handal, tapi produknya mah abal-abal. Daripada makin pinisirin, mending kita tanyain aja deh. Itu apa Kang? Ini pewarna buat warna oranye ya, yang menyerupai warna telur asin. Tapi kalau ini pewarna makanan. Iya, kalau ini pewarna makanan. Nah kalau ini apa nih? Bubuk apa nih? Kan ini udah pewarna. Ini pewarna tekstil buat tambah pekat. Nggak ada takaran ya berarti? Nggak ada, hanya perkiraan aja. Nah, bener aja kan? Lagi-lagi si pewarna tekstil yang jadi kuncian semua pedagang culas. Kayak Kang Asep ini. Usut punya usut, campuran tersebut dipakai Kang Asep buat nyamarin warna kuning telur asin palsu supaya mirip dengan warna telur bebek asli. Nah sekarang proses apa nih Bang? Kita penyuntikan telur. Nah, penyuntikan dengan air asin dulu ya. Kita kasih setengah mili aja cukup. Kita suntikin ke setengah jarum aja. Oke. Nah, setelah asin kita suntik lagi dengan pewarna buat ini memperkuning si kuning telur tersebut biar kelihatan di dalamnya itu nanti oranye, jadi mirip telur asin. Itu berapa mili tuh Kang? Sama ini juga setengah. Di tempat yang sama berarti ya? Ada triknya nggak sih Bang? Kalau kan ini kan kadang posisi telurnya juga nggak tahu nih kuningnya di mana gitu. Si rata-rata si kuning telur itu posisinya ada di tengah sini, di tengah. Nah, makanya kita suntikan. Kalau untuk air garam kita jangan dimasukin semua untuk jarumnya. Kalau untuk si tinta ini baru kita masukin semua jarum biar Wah, ternyata masih ada lagi nih guys. Gebrakan dari Kang Asep yang bikin geleng-geleng kepala. Selain terasa asin dari suntik air garam dan kuning telur yang diwarnai pakai pewarna tekstil, telur asin palsu juga direbus dengan cairan biru mencurigakan. Kenapa mesti pakai? Kan kalau pakai pewarna makanan gitu kan harganya nggak beda jauh. Kalau itu lebih murah, terus bisa kita pakai untuk beberapa kali juga. Misalkan si bekas airnya ini kita bisa pakai lagi. Nah, kalau udah selesai direbus gini, telur asin dan telur ayam kampung palsu sekilas sih emang mirip ya dengan aslinya. Tapi manfaatnya ya jelas gak ada. Wong ini telur palsu kok, yang dibikinnya pakai bahan kimia berbahaya. Waspada, waspada. Nah itu warnanya masih belum rata gitu, emang nggak apa-apa Kang? Nggak apa-apa,
karena ini kelihatan belum ratanya itu karena ini masih basah Kak. Kalau udah kering nanti enggak kok. Nah, habis ini mau dikemana nih Kang? Kita mau pak, kita kirim ke warung-warung. Kita mau titipin di warung-warung. Doi ngakunya sih bisa dapat untung cuan gede dari bisnis telur palsu ini. Gimana enggak? Modal yang dikeluarin juga nggak seberapa. Udah gitu pelanggannya ada di mana-mana lagi. Dalam sebulan itu bersihnya gitu ya, saya bisa dapat 600 sampai 700 ribu. Emang kalau udah perkara duit, segala cara dilakuin. Sampai-sampai telur pun bisa dipalsuin. Kang Asep tahu nggak nih bahaya dari telur bikinannya ini? Kalau untuk bahannya sendiri, saya nggak paham ya. Yang penting, kalau saya intinya gini ya. Saya melakukan usaha seperti itu untuk mempermudah cara kerja saya gitu. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang dengan lebih cepat. Aduh, emang bener-bener deh Kang Asep. Dia sendiri yang buat racikannya, tapi nggak tahu bahaya di baliknya. Emangnya nggak takut apa kemakan sama keluarganya sendiri? Mungkin udah saya kasih tahu juga ya gambarannya ya, bahwa kalau telur palsu itu bekas seperti ini. Jadi mereka udah tahu lah dari cangkang luarnya aja udah kelihatan gitu. Udah saya informasikan ke keluarga gitu. Sih Sobat Kepo, faktanya telur yang kita beli dari pasar atau supermarket nggak boleh dicuci apalagi digosok secara berlebihan, karena dapat merusak lapisan alami pada bagian cangkang. Lapisan tersebut berfungsi sebagai penghalang masuk bakteri dan zat lain. Bayangin aja, telur palsu yang dibuat Kang Asep ini udah direndam pakai campuran zat kimia berbahaya. Terus digosok, diusek-usek beberapa kali sampai kulitnya kinclong. Belum lagi, abis itu disuntikin pakai pewarna tekstil. Bahaya banget deh. Bukan cuma bikin diare aja, makan telur palsu secara terus-menerus bisa menyebabkan kanker hingga gangguan sistem saraf loh. Tapi tenang aja, tim Kepo punya tips cara membedakan telur ayam kampung dan telur asin palsu dan mana yang asli. Jadi Sobat Kepo, ini bedanya telur ayam kampung palsu dan telur ayam kampung yang asli. Nah, kalau yang palsu itu, dia kulitnya tuh lebih kasar dan putihnya tuh putih pucet gitu ya. Sedangkan kalau yang asli di sini lebih mulus dan perbandingan ukurannya pun lumayan, walaupun tadi udah pakai telur ayam yang dipilih yang kecil-kecil gitu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan isinya. Kalau dari isinya sih katanya sama aja ya, kuningnya. Terus ini yang tadi palsu, kalau yang ini yang asli sama aja untuk warna kuningnya. Putihnya pun juga sama, jadi kelihatan jelas di perbedaan cangkangnya aja. So, Sobat Kepo, cari tahu biar tahu, bukannya sok tahu. Sampai jumpa di kekepoan kami selanjutnya.